Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nita Widiati Ananda dengan NIM 19314210009, Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis jurnal aplikasi penerapan persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik, disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh dengan dosen pengampu Ibu Pujia Siti Balkis SSI MPD. Ini adalah jurnal yang saya analisis dengan judul Analisis dan Penyelesaian Model Matematika pada Rangkaian Listrik Orde 2 yang disusun oleh Fitrah Sari Wahyuni Harahap, Universitas Potensi Utama Medan, Sumatera Utara. Hasil analisis saya di sini tentang aplikasi penerapan persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik RLC, di mana matematika merupakan ilmu pengetahuan yang dapat mengidentifikasi suatu fenomena ke dalam bentuk permodelan matematika. Permodelan matematika sangat sering digunakan untuk memodelkan fenomena fisika sehingga dapat dijelaskan. Tidak terkecuali dengan fenomena yang terjadi pada rangkaian listrik. Pada prinsipnya, rangkaian listrik dapat dimodelkan ke dalam bentuk persamaan diferensial orde 2. Model persamaan diferensial orde 2 terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe yang pertama, tipe D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan Fx. Tipe yang kedua, tipe D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan Fx dy per dx. Tipe yang ketiga yaitu tipe A D pangkat 2Y per DX pangkat 2 plus B dy per dx plus C dikali Y sama dengan 0. Sedangkan tipe yang keempat, tipe A D pangkat 2Y per DX pangkat 2 plus B dy per dx plus CY sama dengan Fx. Nah, sedangkan untuk rangkaian RLC, rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik itu terdiri dari resistor atau dituliskan dengan huruf R, induktor dilambangkan dengan huruf L, dan kapasitor dilambangkan dengan huruf C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut dengan resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut dengan reaktansi induktif. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan dalam bentuk impedansi atau dituliskan dengan huruf Z atau hambatan total, maka dituliskan seperti ini. VR, VL, VC. Bisa dilihat ya. Itu adalah tentang rangkaian RLC. Selanjutnya, dalam rangkaian RLC ini pada orde 2 itu kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan, di mana bunyinya yaitu jumlah atau sigma keseluruhan tegangan dalam loop tertutup adalah 0. Itu adalah bunyi dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E-volt, model persamaan rangkaiannya dapat didapatkan dengan hukum tentang Kirchhoff, yaitu seperti ini. VR plus VL plus VE sama dengan E, dengan VR adalah tegangan pada resistor L, yaitu RI, dan VL adalah tegangan pada indukator L, yaitu L DI per DT. Sedangkan VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral I dt. Diketahui di sini bahwa I itu sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. RI ditambah L dl per dt ditambah 1/C integral I dt itu sama dengan E. Nah, untuk menghilangkan integral ini, maka persamaan diferensialnya itu seperti ini. RD per DTI ditambah L dl per dt dl per dt plus 1C integral I dt sama dengan C, maka diperoleh L sama dengan D pangkat 2I per dt pangkat 2 plus R dl per dt plus 1/CI itu sama dengan D per dt E. Nah, untuk model persamaan dapat juga dinyatakan dalam muatan kita, yaitu seperti ini. RI ditambah LDI per dt plus 1C integral I dt sama dengan E.
atau L D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 plus R D Q per DT plus 1 per C Q sama dengan E. Itu untuk rangkaian RLC seri. Selanjutnya, nah pada suatu kasus A, jika sumber baterai E-nya itu seperti ini, maka model persamaan rangkaiannya pun bisa dinyatakan seperti ini. L D pangkat 2I per DT pangkat 2 plus R DL per DT plus 1C itu sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian persamaan homogen orde 2 di atas itu adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensialnya, atau LR pangkat 2 plus R plus 1C itu sama dengan 0. Nah, akar persamaan karakteristiknya itu seperti ini. R1 dan 2 itu sama dengan negatif R plus minus akar dari R pangkat 2 min 4L per C per 2L. Nah, akar persamaan karakteristik ini memiliki 3 kemungkinan akar-akar nilai. Di sini sudah dituliskan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu ketika R pangkat 2 min 4L per CI-nya lebih besar dari 0, maka R12 adalah 2 akar real yang berbeda dengan R12 anggota dari R. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T. Ini untuk solusi umumnya untuk kemungkinan akar yang pertama. Selanjutnya kemungkinan akar yang kedua, jika akar dari R pangkat 2 min 4L per C sama dengan 0, maka R1 itu sama dengan R2 sama dengan R dengan M1 dan 2 itu anggota dari R. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1 pangkat T ditambah C2XE pangkat RT. Ini untuk kemungkinan yang kedua. Selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, jika R pangkat 2 min 4L per C itu kurang dari 0, maka R1 dan 2 itu sama dengan seperti ini. Maka solusi umumnya itu pun seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan rumus Euler, maka bentuk trigonometrinya itu rumusnya itu bisa seperti ini untuk rumus Euler. Sedangkan pada kasus B, jika sumber baterainya yaitu D per DT E sama dengan, nah seperti ini, model persamaan rangkaiannya adalah seperti ini. Nah, penyelesaian persamaan di atas terdiri dari penyelesaian homogen dan penyelesaian tak homogen. Untuk penyelesaian homogennya itu sama seperti pada A, pada kasus yang B ini. Bisa diperhatikan ya. Selanjutnya, penyelesaian tak homogennya itu seperti ini. L D pangkat 2I per DT pangkat 2 ditambah R DI per DT ditambah 1 per C itu sama dengan E sama dengan ini. Jadi penyelesaian lengkap tak homogennya itu adalah seperti ini. Bisa diperhatikan, bisa disimak dengan baik. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh soal analisis model matematika pada rangkaian RCL seri. Jika R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02H, dan C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4F, dan E sama dengan 12 volt, dianggap pada saat T sama dengan 0 dan arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0, akan ditentukan muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri. Untuk penyelesaian soal tersebut yaitu seperti ini. Persamaan yang akan kita gunakan yaitu untuk menyelesaikan soal ini adalah L D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 ditambah R D Q per DT ditambah 1 per C Q sama dengan E dalam kurung T. Nah, dengan substitusi, R-nya itu sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,2H, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4F, dan E sama dengan 12 volt. Maka bisa diperoleh sebagai penyelesaian homogennya yaitu yang pertama yang kita cari adalah QH, di mana sama dengan E pangkat negatif 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Nah, menghasilkan QK sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, penyelesaian lengkapnya adalah kita itu sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 ditambah E pangkat negatif 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Nah,
Untuk IT-nya itu diperoleh dengan diferensiasi kita, maka didapatkan dq per dt sama dengan negatif 400 E min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah E pangkat negatif 400 negatif 300 C1 sin 300T ditambah 300 C2 cos 300T. Nah, jadi penyelesaian lengkap untuk muatan listriknya adalah kita sama dengan 10 pangkat negatif 3B 2,4 dikurangi E pangkat min 400T 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Nah, ini untuk penyelesaian soal yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.